Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan formulasi langsung dengan menggunakan aplikasi. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah aplikasi WUFDA atau kepanjangan dari Windows User Friendly Fit Formulation. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait WUFDA untuk versi 2.1. Nah, untuk WUFDA sendiri ini dibuat atau dipublikasikan pada 8 Agustus 2016. Nah, WUFDA 2 ini dikreasikan oleh Evan Thompson dari University of New England. Nah, beliau juga bekerja sama dengan beberapa ahli dari Amerika, dari University Reset Al-Fatan, Dmitry Fedorov, dan Remzi Bakali. Nah, ini adalah bagian title, jadi hanya berisi seperti ini. Ini adalah kontennya, yaitu ada 9 spreadsheets. Yang pertama adalah sheet title, lalu kedua adalah ingredients, sheet ketiga adalah nutrients, dan sheet keempat adalah sensitive report, sheet kelima adalah formulate, sheet keenam adalah feed specification, sheet ketujuh adalah mixing sheet, sheet ke-8 adalah gaps, dan sheet ke-9 adalah coefficients. Nah, mari kita pelajari dari penggunaan masing-masing sheet. Yang pertama adalah ingredients atau komposisi dari setiap bahan pakan. Pada sheet ini berisi dari bahan pakan yang kandungan nutrien bahan pakan. Nah, di storage ini berisi beberapa bahan pakan dan kandungan nutrien, mulai dari harga kebutuhan minimal di sini, kebutuhan maksimal, bobotnya berapa, bahan kering, energi metabolis, crude protein, total protein, ini extract ether, ini crude fiber atau serat kasar, ini kalsium, total fosfor, fosfor tersedia, Ca banding P, natrium, kalium, klorida, dan di sini yang terpenting adalah sudah terdapat kandungan dari asam amino yang terdigest atau yang tercerna dari metin, treonin, tryptophan, arginin, valin, lisin, tryptophan. Nah, pada bagian yang ini ada dua bagian ya. Yang pertama adalah yang active ingredients dan yang storage. Sebenarnya pada bagian aktif ini awalnya adalah kosong, tapi ini sudah diisi. Kita hapus dulu bagian yang ini. Bagian yang ini kita hapus dulu karena sebenarnya ini adalah bagian yang kosong. Oke, ini sebenarnya adalah bagian kosong seperti ini. Nah, si bahan pakan itu disimpan pada bagian storage. Nah, ini di sini ini adalah beberapa bahan pakan yang akan digunakan. Misal, pada saat formulasi langsung saudara akan menggunakan jagung. Nah, ini cukup di copy paste saja seperti ini. Copy, lalu dipaste di sini. Tik. Untuk yang ref ini bisa sama dengan seluruh protein dari jagung tadi berapa? Jagung apa ini? 6. Nah, ini sama. Kita tarik ke samping. Nah, sekitar ini cukup di copy paste seperti ini contohnya ya. Ini saya kembalikan ke yang awal tadi. Nah, ini misal adalah beberapa bahan yang kita gunakan untuk formulasi ini sudah di copy paste seperti ini, mulai dari harga dan sampai dengan total nutrien ada di sini. Nah, sheet berikutnya itu ada bagian namanya nutrients. Nah, di sini adalah
standar kebutuhan dari beberapa unggas dari ROS 308. Dari beberapa fase di sini sudah ada semua. ROS 308, lalu ada COP 500, ada juga COP 700, ada juga highlight, ini ayam bertelur ya. Sampai dengan fase picking di sini sangatlah lengkap. Ada ROS 308 yang untuk parent stock. Nah, di sini ada 708 untuk parent stock juga ada. Di sini adalah kebutuhan standar nutrien yang lengkap. Ini tadi sebelumnya sudah dijelaskan pada cara membaca tabelnya untuk ROS dan COP. Nah, ini sama, penggunaannya adalah cukup di copy paste. Misal ini kita lihat dulu ya. Kita lihat. Kita kopas yang sebelah sini. Oke. Copy. Di sini. Paste. Nah, ini berisi dari kebutuhan minimum dan maksimum. Kalau kita perhatikan di sini energi metabolisnya untuk ROS 308 pada fase starter usia 0 sampai 10 hari itu minimal 3000. Maksudnya ini 100, maksudnya nanti di persentasenya ya. Nah, untuk ini sama, cukup copy paste. Nah, untuk pada tabel ini berisi tentang sensitive report. Nah, ini ada harga total, lalu ada kenaikan dan penurunannya. Nah, ini spesifikasinya di sini. Nah, oke, charge plate-nya berapa? Nah, ini adalah bagian yang terpenting, yaitu untuk formulasi pakan. Nah, di sini ada harga. Ya, ini ada cost atau harga. Ini ada minimal. Nah, ada juga maksimal. Nah, untuk formulasi kita cukup mengutak-ngatik bagian yang di amount-nya ini. Nah, misal ini kita hapus dulu ya ini. Nah, kalau ini masih kosong, maka di sini otomatis di bagian nutrien yang di bagian supply ini akan 0 semua. Seperti itu. Nah, di sini yang tabel yang bagian ini adalah copy paste dari bagian yang nutrien ini. Nah, ini ada minimalnya berapa, ada maksimalnya berapa. Sama. Energi metabolisme 3000, maksimalnya 100. Proteinnya 23, asam aminonya berapa, fosfornya berapa. Ini dia akan hitam seperti ini kalau dia terpenuhi. Nah, kita back lagi. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah hitam, artinya apa? Ini sudah terpenuhi. Ini sudah terpenuhi 23,34. Nah, ini belum. Ini juga belum, karena ini baru, ini standarnya 0,95, ini 0,91. Artinya apa? Kita perlu mengutak-ngatik lagi bagian yang di sini. Misal di sini kita buat 50, maaf salah. Di sini misal kita buat 54. Di sini 34. Misal ya, chordnya satu chord DDGF kita bikin 13%. Ini krisnya 2, konulamelnya 2, misal ya. Nanti silahkan saudara berkreasi sendiri. Animalnya 4, misal. Dikasih pos-posnya 2. Ini sudah. Validnya 1, misal. Nah, kita lihat. Kalau dia merah, itu artinya belum 100%. Kalau dia 100%, dia akan hitam, tidak akan merah. Dan kalau kita lihat pada bagian supply, di sini, ini bagian-bagian ini kalau berlebih dia kelemahannya adalah ketika bagian itu berlebih dia tidak akan merah, tapi kalau kurang dia akan merah. Nah,
Ini standarnya 3000, ini 3,65, ini artinya kelebihan sebenarnya. Nah, ini yang perlu saudara otak-atik itu di bagian amount-nya ini ya. Nah, lalu kita kembali ke feed specification. Nah, ini adalah gambaran dari spesifikasi pakan kita selama formulasi. Ini sama sebenarnya. Pada bagian itu amount-nya berapa, harganya berapa. Di sini harga pakannya itu sudah terlihat sekitar $449. Ini pakai menggunakan harga dolar. Lalu ada bagian mixing seed. Nah, ini adalah kelebihannya. Misal, saudara ingin membuat pakan sebanyak 100 kilo. 100 kilo itu kurang lebih sekitar 200 lep ya. 200 lep. Nah, ini terlihat jagung berarti kita membutuhkan sekitar 49 kilo. SBR-nya sekitar 28, DDGS sekitar 3,18 dan seterusnya. Ini adalah sheet yang digunakan untuk mengetahui jumlah pakan yang kita gunakan apabila kita akan mixing pakan. Lalu di sini ada graphs atau grafik dari pakan yang kita gunakan. Nah, graph ini memantau persentase dari hasil nutrien yang kita buat. Nah, terlihat energinya lebih dari 100% dan bahkan semuanya ini lebih dari 100%. Artinya apa? Ini terjadi kelebihan dari segala sektor. Tapi kalau kita perhatikan ada beberapa yang kekurangan. Ini belum ada ya. Ini lebih karena apa? Karena tadi kalau kita back di formulate, ini kontennya lebih dari 100%. Jadi semuanya itu nilainya lebih dari 100%. Nah, ini untuk apa ini? Oh, ini penilaian atasnya. Oke. Nah, ini untuk koefisien dari masing-masing bahan pakan ya. Kalau ini saudara bisa menambahkan secara manual di sini ataupun di part yang bagian depan. Oke, demikian penjelasan dari masing-masing bagian WUFDA 2.1. Nanti kita akan lebih detail lagi pada bagian formulate untuk misal satu jenis bahan makan. Nanti di sini akan saya jelaskan misal penggunaan jagung maksimal berapa, SBM berapa, DDGS berapa, persentasenya seberapa persen, tentu untuk penggunaan asam amino dan garam berapa persen maksimal, itu nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.